Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, nomor urut 7 dari kelas 11 Adam Smith. Pada kesempatan kali ini saya akan menghafalkan soal beserta jawaban uji kompetensi bab 2 pada pembelajaran PPKN. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Jawabannya, demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Soal yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Jawabannya, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, mengatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Prinsip-prinsip demokrasi dapat diuraikan di atas. Sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, sebuah pemerintahan demokratis sulit ditegakkan. Soal yang nomor ketiga, yaitu jelaskan sokok guru demokrasi universal. Jawabannya, sokok guru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi dan politik. Dan yang kesebelas adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Soal yang keempat yaitu jelaskan demokrasi Pancasila jika dibandingkan dengan demokrasi yang lainnya. Jawabannya, demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan negara lain. Demokrasi Pancasila memiliki syarat moral yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab. Secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima yaitu pelaksanaan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan kehidupan nasional dan kekeluargaan. Dan yang ketujuh yaitu menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Soal yang kelima adalah buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, baik secara normatif maupun empiris. Jawabannya, secara normatif, negara sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi. Berdasarkan perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, sudah sebuah konstitusi yang pernah dilaksanakan menganut prinsip demokrasi. Antara lain, yang pertama, pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen berbunyi kedaulatan tentang rakyat yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, pasal 1 ayat 2 UUD
Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang ketiga, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1, yaitu pertama ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Keadilan Sosial. Sedangkan secara empiris, sejak pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan Orde Reformasi, negara Indonesia sudah menetapkan demokrasi bagi pemerintahan Republik Indonesia yang senantiasa mengalami perkembangan yang fluktuatif. Soal yang keenam adalah kemukakan prinsip-prinsip yang dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Jawabannya yang pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam adalah menjamin tegaknya keadilan. Baik, cukup sekian dari penghafalan soal dan jawaban uji kompetensi bab 2 saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.